Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan selamat datang di channel Excel dan video tutorial ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah sistem pencarian, yaitu pencarian data penduduk menggunakan nomor KK dan nomor NIK. Oke, nah di sini saya punya contoh data, sampel data yang akan kita gunakan untuk praktek membuat sistem pencarian data penduduk menggunakan nomor KK dan NIK. Cuman perlu kita ketahui di sini untuk data penduduk ini ya, ini adalah data dummy atau data fiktif di mana nama lengkap itu namanya tidak sama dengan nama-nama orang yang lain atau orang-orang di luar sana. Terus nomor kakak dan NIK juga ini saya juga ngawur ya, atau membuatnya itu tidak ada yang sama dengan punya orang karena ini saya buatnya hanya sebagai sampel saja. Cuma tetap di sini semuanya nomor kakak dan NIK itu 16 digit ya. Tapi untuk jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan dan pekerjaan ini saya ambil beberapa contoh atau sampel yang pernah ada gitu. Oke, nah untuk penggunaannya di sini teman-teman ya, kita cukup klik di bagian open form. Nah, di sini muncul form kayak gini ya. Terus di sini kita pilih katanya ada nomor kakak dan nomor NIK gitu. Untuk penggunanya di sini contoh saya copy satu di sini ya teman-teman ya. Saya copy nomor kakak misalnya. Saya copy nomor kakak. Terus kita buka formnya, terus saya pilih di sini nomor kakak. Masukkan di sini nomor kakaknya. Terus kita tekan tombol cari. Oke, maka hasilnya akan muncul di sebelah sini. Jadi ini adalah anggota keluarga dari nomor kakak yang kita masukkan di dalam pencarian sini teman-teman. Nah, ini hasilnya di sini sudah. Atau juga bisa dengan cara kita klik dua kali di dalam list box ini ya. Misalnya kita klik dua kali di bagian nomor kakak 14 ini. Klik dua kali, maka dia langsung otomatis juga masuk ke area sini hasilnya. Oke, jadi cukup mudah untuk melakukan pencariannya. Kalau misalnya mau nomor NIK ya berarti kita coba copy dulu. Misalnya ini saya copy. Terus kita buka di sini, pilih NIK, kita paste di sini, klik tombol cari. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya itu akan muncul di sampingnya sini. Oke, nah ini untuk hasil dari pencariannya. Oke, untuk pembuatan seperti apa? Oke, kita akan coba langsung membuat teman-teman ya. Kita tutup dulu ini. Oke, bagi yang menonton video ini silakan Anda download di deskripsi video, itu sudah saya siapin file bahannya ini teman-teman ya. Jadi kita buka file bahannya seperti ini. Nah, di sini itu ada dua sheet teman-teman ya, ada sheet database dan ada sheet cari data. Nah, ini. Oke, di dalam sheet cari data ini kita hapus dulu isinya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Pertama, teman-teman siapkan database penduduknya, terserah mau kolomnya berapa aja boleh. Yang saya pakai di sini sampelnya adalah 10 kolom ya. Jadi, siapkan sheet yang isinya adalah database penduduk di tempat Anda masing-masing. Lalu, kalau sudah ya, buat sheet baru ya. Untuk sheet pertama di sini kita kasih nama database. Untuk sheet kedua kita kasih nama cari data. Nah, di bagian sheet cari data ini kita copy judul yang di sini tadi ya. Anda copy dulu semuanya. Apabila kolomnya lebih banyak dari ini, copy semua judulnya. Copy terus paste di baris yang sama di sini. Paste. Nah, gitu. Jadi di sini kan dia datanya itu dimulai dari baris kelima. Nah, setelah kita copy, ini dipaste juga di baris kelima juga gitu supaya sama. Sekali lagi ini contoh yang saya buat, dia hanya sampai 10 kolom. Kalau misalnya punya teman-teman itu lebih dari 10, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke, kalau sudah ya, step berikutnya kita akan buatkan form ya, masuk ke developer di sini. Kalau misalnya teman-teman nggak ada developer, tinggal di klik kanan di area menu ribbon sini ya, klik kanan, pilih customize ribbon, terus kita checklist di developernya, lalu klik OK. Terus kita klik di bagian Visual Basic, terus kita masukkan form dengan cara klik Insert, pilih User Form, lalu kita atur lebarnya atau ukuran formnya seperti ini. Bebas ya. Di sini kita kasih nama form
pencarian gitu. Caption saya ganti jadi pencarian data penduduk. Lalu back color saya ganti jadi warna putih. Lalu di atas kita buatkan frame kayak gini ya. Oke, terus di bagian caption kita kasih nama cari data penduduk. Terus di sini kita atur dulu untuk fontnya Tahoma ukuran 10. Kita masukkan ada label di sini kurang gede. Nah, labelnya kita isi namanya adalah pilih kriteria. Lalu kita masukkan combo box, taruh di bawahnya sini. Untuk combo boxnya ini kita atur menjadi 22. Terus kita atur border stylenya dia single. Lalu kita tambahkan lagi ada text box di sini. Text box sama kita atur dia 22 juga. Lalu border stylenya dia single juga. Lebarin atau panjangin ya kayak gini. Terus di sini kita kasih label juga. Kita kasih nama kata kunci gitu. Terus di sini kita kasih tombol. Yang juga sama kita atur 22 juga. Tombolnya ada 2. Oke, yang pertama di sini kita kasih nama cari. Yang di sini kita kasih nama reset. Captionnya maksudnya ya. Terus di bawah kita kasih list box. Oke, seperti ini. Terus di sini juga kita copy list box-nya, kita taruh di sampingnya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah dikit ya. Terus kita masukkan ada text box di sini. Yes. Kita kasih text box, taruh di sini di atasnya. Oke. Nah, step berikutnya kita akan kasih nama ya ini ya. Ini kita kasih nama, tapi namanya kita akan kasih setelah kita memasukkan perintahnya. Karena perintahnya ini sudah saya siapkan teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita klik 2 kali perintahnya. Oke, pertama di sini kita akan membuat perintah nomor 1 dulu, yaitu perintah mengambil data. Nah, di sini untuk perintah mengambil datanya kita klik kanan di sini, kita pilih view kode dulu ya. Terus kita ketik option explicit. Lalu di sini kita copy. Dari sini ya, dari private sub sampai end sub kita copy. Lalu kita paste di bawahnya sini. Oke, nah di sini saya jelaskan dulu. Yang perlu Anda ganti nanti ya di bagian pertama di bagian sheet-nya sini. Kalau misalnya di sini kan kasusnya itu punya saya database-nya itu ada di sheet 1 teman-teman ya. Jadi database yang akan saya pakai buat sumber pencarian itu di sheet 1, makanya di sheet 1 ini. Jika punya teman-teman database-nya itu berada di sheet yang lain, misalnya sheet 3 atau sheet 4, makanya diganti juga ini. Sheet berapa, ini juga sheet berapa. Terus di sini ada kolom A, artinya itu tabel di dalam sheet saya ya. Saya menggunakan acuan itu kolom A untuk menghitung berapa jumlah data yang ada. Jadi ini sesuaikan aja. Jadi ini kolom A tetap ya. Terus di sini ada A6.2 sekian ya. A6 itu karena data pertama yang saya pakai itu dia ada di baris ke-6 gitu. Jadi itu alasannya kenapa kok saya pilih di sini A6. Jadi ini perintah untuk menghitung berapa jumlah penduduk yang ada sudah. Jadi nanti kalau teman-teman membuat punya masing-masing itu nanti silakan diganti sheet berapa dan sheet berapa, terus ini adalah baris pertama datanya.
Lalu di bagian bawah di sini ada form pencarian. Jadi form pencarian itu adalah nama form yang ini ya. Dot tabel penduduk. Nah, tabel penduduk itu berarti nama listbox yang ini. Jadi kita ganti dulu ini. Jadi tabel penduduk. Terus kita atur untuk propertiesnya ya. Di sini ada 10 kolom, maka di bagian sini kita juga atur kolom count-nya ada 10. Terus kolom head-nya kita jadikan true. Kolom bit pertama kita isi 30 untuk nomornya. Kita atur fontnya di sini 10 untuk ukurannya. Nah, sudah masuk di sini ya. Oke, di bagian bawah ini nama sheet yang ada di dalam sheet 1. Jadi sheet 1 namanya adalah database, maka di sini pun juga saya ketik database. Terus sel yang mau kita ambil dari A6 sampai dengan kolom J, artinya itu A6 tadi adalah baris pertama ini. Ya, baris pertama dari kolom A baris ke-6 sampai dengan kolom J. Nah, ini. Makanya di sini J, teman-teman. Nah, setelah selesai ya, kita klik di bagian project di bagian objek atas ini, terus pilih user form. Oke, lalu muncul kayak gini, terus kita ubah prosedurnya menjadi inisialis. Terus kita hapus ini. Lalu kita ketik di sini ada call. Ketik ini ya, ambil data ya. Ambil data. Oke. Kita coba jalankan, maka hasil kayak gini, teman-teman. Nah, udah masuk dia. Oke, kayak gitu. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mengisi dulu di bagian kriteria sini ya, dengan cara kita cek dulu. Karena kita mau membuat pencarian khusus untuk nomor kakak dan nick, maka kita harus memasukkan data dua ini. Berarti di sini kita klik kanan, pilih view kode. Nah, di bagian sini kita enter, kita ketik with. Oke, di sini kita namanya masih ke box 1, teman-teman ya. Kita kasih nama di sini CB kriteria. Oke, di sini nanti kita ketik with CB kriteria, enter, terus dot add item. Kita ketik no titik kakak. Nah, ketikan ini itu harus sama dengan yang ada di sini ya. Jadi no dot atau no titik kakak, enggak ada spasinya. Seperti itu. Oke, dot add item lagi kita ketik dalam tanda kutip NIK. Oke, and with. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita coba jalankan, maka di sini pilihannya ada dua, nomor kakak atau nick kayak gitu. Oke, kita simpan dulu. Terus di sini ya kita kasih nama txt kata kunci. Oke, nah kalau sudah kita akan coba ya masukkan ini. Nah, di sini kita kasih nama dulu, tombolnya cmd cari. Terus yang di sini kita kasih nama cmd reset. Nah, untuk perintahnya kita copy dulu ya. Perintahnya yang ini, tombol cari. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Oke, ini. Kita klik dua kali, terus kita paste di sini. Nah, di sini kita lihat dia akan dua nama perintah yang sama ya. Kita hapus satu, di bagian bawah juga sama, hapus satu. Nah, langsung kita akan coba, teman-teman ya. Kita akan coba. Kita jalankan. Oke, nah di sini muncul ya, ada tabel keluarga. Jadi tabel keluarga ini adalah sebuah list box yang di sebelah sini. Kita kasih nama dulu, dia adalah tabel keluarga. Oke, kita coba lagi jalankan. Cari. Oke, nah sini dia sudah minta masukkan kriteria kata kunci pencarian. Nah, kita masukkan dulu. Oke, nah nomor kakak ya, saya copy lagi datanya dari sini. Setelah saya copy, saya buka form tadi, saya masukkan di sini nomor kakak, kita paste. Cari. Oke, nah di sini udah muncul, teman-teman ya. Cuman muncul itu hanya bagian nomor saja, maka di sini kita atur dulu di bagian listbox propertiesnya. Kita klik. Nah, di sini di bagian kolom count kita isi 4 karena kita mau menampilkannya itu ada 4 kolom. Jadi ada nomor, ada lagi nama, ada nomor kakak dan nick. Ini kita pilih jadi true. Terus di sini kita ketik 30. Lalu kita atur dulu ya fontnya di sini 10 untuk ukurannya. Kita
Kita coba nomor kakak, kita paste yang tadi. Oh, sudah nggak bisa ya. Kita copy lagi nomor kakaknya ini. Terus kita coba jalankan. Kita pilih nomor kakak, paste, cari. Nah, hasilnya ini. Satu sekian ya. Kita coba cek hasilnya kok cuma satu teman-teman ya. Harusnya ada banyak ini. Atau memang satu. Kita coba yang lain deh. Kita coba yang lain, yang ini misalnya. Nah, ini dia. Jadi jika dapat, maka hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan data sesuai dengan nomor kakak yang ada. Jadi ini adalah nama anggota keluarga yang nomor kakaknya sama gitu. Kita coba lihat ya hasilnya ya. Hasilnya akan muncul di sini. Nah, ini sama semua nomor kakaknya teman-teman. Cuma di bagian nicknya dia beda gitu. Oke. Nah, untuk mengatur ya, tadi kan waktu kita coba jalankan kayak tadi ini. Terus hilang lagi sudah. Kita copy lagi. Oke, nah ini kan dia kepotong ya teman-teman ya, untuk hasilnya ini juga kepotong ya. Kalau misalnya mau diatur ya kita tinggal masuk ke sini. Di sini setelah 30 PT kasih titik koma misalnya 120 titik koma 120 titik koma 120 juga misalnya. Nah, kalau sudah ini akan kita coba lagi. Apakah masih bisa kita paste? Oh, udah nggak bisa, kita harus copy lagi. Kita coba. Kita cari. Nah, ini hasilnya udah seperti ini teman-teman. Jadi dia kelihatan semua gitu. Untuk anggota keluarganya dia nomor kakaknya sama sudah gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba cari yang nicknya ya. Nicknya kita copy yang ini misalnya. Kita jalankan. Pilih nick berarti kita paste. Cari. Nah ini, kalau nicknya pasti cuma satu ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk di bagian tombol cari ya. Tapi bisa juga kita menggunakan cukup mengklik 2 kali di dalam tombol sini atau di dalam list box ini, maka data keluarganya akan muncul di sini teman-teman. Oke, kita akan buatkan perintahnya. Perintahnya itu ada di nomor 3 ini. Nah ini kita copy semuanya sampai dengan ensub. Oke. Terus kita klik 2 kali ini ya teman-teman ya, klik 2 kali terus ini kita ganti menjadi dbl klik. Ini kita hapus. Kita paste. Nah, ini karena double pasti kita hapus 1 ya. Ini juga sama, kita hapus 1. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya kolom punya Anda itu lebih dari kolom J ya, maka teman-teman harus mengubah juga di area tombol cari tadi. Nah, di sini teman-teman harus ubah juga di bagian ini teman-teman. Nah, ini. Jadi dari A5 sampai dengan J5. Ini kenapa kok A5 sampai J5? Karena di sini kita datanya itu dari A5 sampai dengan J5 itu di area sini ya. Ini harus disesuaikan dengan kolom dan tabel punya teman-teman masing-masing itu. Jadi nggak cuma ini teman-teman ya, di bagian bawah juga sama ini, ada A5 sampai kolom J. Jadi kolomnya ini disesuaikan sampai kolom apa gitu. Terus ini ya, ini adalah nama textbox yang tadi kita buat di sini. Nah ini. Kalau yang ini CP kriteria itu adalah nama combo box yang ini tadi. Nah yang ini. Oke, jadi itu harus diganti ya. Nih diganti nanti, ini juga diganti. Terus ini juga ya, ini disesuaikan. Ini adalah start dari datanya, jadi A5 datanya. Terus ini juga sama ya, dari kolom J juga diganti, sesuaikan gitu. Oke, itu yang di bagian CMD cari gitu. Jadi tinggal menyesuaikan kolom dan barisnya. Terus jika di dalam tabel penduduk ini juga sama teman-teman ya. Jadi ini database ya, ada database, ada cari data, itu ada nama-nama sheetnya. Ini nama sheetnya database gitu.
Ini juga sama teman-teman, ini diganti juga. Jadi dari A5 sampai dengan J berapa, atau dari A5 sampai dengan kolom apa gitu selnya. Terus ini nomor kakak didapat dari judul kolom yang nanti kita pakai untuk mencari nomor kakaknya gitu. Lalu di sini ada kolom J juga diganti jika nggak sesuai, ini juga diganti. Terus ini adalah text box-nya ya, ini juga text box-nya. Terus di sini ada A5 juga kayak tadi sudah saya sampaikan, itu adalah data pertama. Nah, di sini ada txt kriteria 2. Txt kriteria 2 itu yang di sini. Nah, ini kita ganti menjadi txt kriteria 2. Oke. Nah, ini tadi ya, txt kriteria 2. Terus ini adalah nama sheet ini ya, cari data. Ini juga sama, diganti kolomnya sampai mana gitu nanti. Oke, kalau sudah kita coba cek ya teman-teman ya, kita jalankan. Langsung kita klik 2 kali. Nah, langsung dia muncul di sini nih. Hasilnya gitu. Jadi ini adalah nomor kakaknya, ini data penduduk yang didapat gitu. Oke, nah ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita tambahkan ya judul di sini misalnya. Kita gabungkan lalu kita ketik sistem pencarian data penduduk menggunakan kakak dan nik. Nah, lalu kita ya dibagusin lah gitu maksudnya ya. Oke, terus di sini kita buatkan tombol. Ya, seperti ini dan kita kasih warna. Oke. Terus sebelum kita hidupkan tombol ini ya, ini tombol reset belum ya. Jadi di sini ada musik codingnya, ada tombol reset ya. Ini tinggal kita copy, kita paste di dalam sini. Kita buang satu, juga dibuang. Nah, fungsinya ini kalau kita jalankan ya, ini hasilnya kalau kita klik 2 kali ya, kayak gini dia. Nah, ini tinggal kita klik tombol reset, dia bersih lagi, hilang gitu. Oke, itu fungsinya. Nah, sekarang kita hidupkan tombol di bagian ini, klik kanan, pilih edit text, terus kita ketik open form. Oke, terus di sini kita ketengahkan, lalu kita masuk ke developer lagi, Visual Basic. Kita klik insert, pilih modul, kita ketik di sini set buka form. Enter. Kita ketik nama formnya di sini adalah form pencarian dot show. Oke. Terus kita klik kanan di sini, pilih assign makro, lalu kita klik buka form, pilih OK. Terus kita coba. Oke, nah ini udah bisa ya. Lewat sini pun juga bisa tadi. Oke teman-teman, demikian ya untuk tutorial video singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan atau membuat sebuah sistem pencarian penduduk menggunakan nomor kakak dan nik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Yeah.